ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kisah yang kemarin tentang ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita, bahwasanya asadun nasi balaan al-anbiya summal amsal summal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya di kehidupan dunia ini adalah para nabi. Kemudian di bawah itu, kemudian di bawah itu. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan dijalani. Itu sudah menjadi konsekuensi suatu keimanan. Karena untuk membuktikan ketulusan dan kejujuran keimanan yang ada pada seorang hamba. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi ujian itu termasuk bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gembira dan senang kepada hambanya ketika diuji. Kata Nabi, faman rodiya falahur ridho. Kalau dia ridho dengan ujian tersebut, dia bersabar dan bisa melewatinya, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sukhat. Tapi barang siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak menerimanya, dia menggerutu, banyak mengeluh, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin dalam satu keadaan saja senang bahagia, tidak mungkin. Pasti akan datang ujian yang menggoncang kita. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, lupa bunyi ayat. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kelaparan, kesusahan, kemiskinan, diserang, diintimidasi, digoncang segoncang-goncangnya karena berbagai macam ujian yang menimpa mereka, sampai Rasul yang ada di tengah-tengah mereka dan juga orang-orang yang beriman di antara mereka itu bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Itu menunjukkan ujian yang begitu berat, luar biasa. Sampai-sampai mereka saling bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Cuma kebanyakan kita manusia apa? Sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Sabar dulu. Kalau kita ada masalah dan lain sebagainya, sabar. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kemudian di sini ya kita kembali, di sini disebutkan al-hikmah min ibtila'i as-salihin.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yukhadhu min hadhihi al-qissah aidan ibtila'u sholihin li raf'i darajatihim. Ujian yang menimpa orang-orang soleh itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat mereka. Innallaha ibtala Ibrahim bi akhdhi zawjatihi minhu. Masyaallah. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini menguji Nabi Ibrahim dengan diculiknya istri Nabi Ibrahim oleh seorang penguasa yang memang hobinya itu menculik istri orang lain. Kalau ada kabar wanita ya, cantik, maka penguasa ini pengen langsung mengambilnya. Alhamdulillah kita hidup aman ya Pak? Aman tidak? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita. Istri kita tidak ada yang mengganggu di rumah kita. Alhamdulillah. Aman. Jadi ini Ibrahim ditimpa ujian yang berat. Istrinya diculik oleh seorang penguasa yang mana memang hobinya penguasa ini adalah menculik istri orang lain. Setiap kali ada wanita yang cantik, tidak peduli itu istri siapa, akan dirampas olehnya. Ibtala Ibrahim bihadzal malik adh-dhalim. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan penguasa yang zalim ini. Dan Nabi Ibrahim karena dia orang asing datang ke suatu negeri, ternyata di negeri itu penguasanya tipenya seperti ini. Dan Nabi Ibrahim tidak punya kekuatan, lemah. Karena berdua doang dia berjalan bersama istrinya yaitu Sarah. Kemudian ibtalahu bil mawqif as-sa'ab alladhi marra bihi, ibtalahu bisyiddah. Jadi begitu keras ujian, begitu berat ujian yang menimpa Nabi Ibrahim. Wa hadza liyarfa darajatahu wa yazidu ajrahu wa hasanatihi. Nah, ini semua untuk mengangkat derajatnya dan juga menambah pahala kebaikan-kebaikan untuk Nabi Ibrahim. Kemudian faidah yang berikutnya, ahamiyatu al-faza' ila shalah wa masru'iyatu al-wudu liman qablana. Jadi seseorang annal insan idza nabahu karbun aw waqa'a fi syiddah fa inna alaihi ay yafzi'a ila shalah. Sesungguhnya seorang insan apabila ditimpa kesusahan atau dia terjatuh pada keadaan yang berat, yang sulit, maka hendaknya dia langsung mengerjakan sholat. Fa inna Ibrahim al-Khalil lamma ukhidat minhu zawjatuhu madza fa'al. Nabi Ibrahim ketika istrinya diculik, dirampas darinya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa Pak? Istaka ilama. Mengadu kepada siapa Nabi Ibrahim? Dia nggak punya siapa-siapa. Karena dia datang cuma berdua sama Sarah, Sarah diambil, dirampas, dia tinggal seorang diri. Mau mengadu siapa? Mau minta advokat, dukungan dari siapa? Nggak ada yang bisa membela dia di situ. Ila malikil muluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengeluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Ini juga penting bagi kita ya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas seorang hamba ketika diuji kesusahan dan lain sebagainya kemudian mengeluh keadaannya kepada manusia. Al-Quran mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Yakub, innama ashku basti wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku. Ini Al-Quran mengajarkan supaya kita mengadukan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yujad hilun illa minallahi subhanahu wa ta'ala fatawajjaha ilallahi ta'ala wa qama yusalli. Jadi Nabi Ibrahim tidak mendapati solusi apapun kecuali dengan salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam idza fazi'ahu amrun shalla. Dan demikian juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila terdesak oleh suatu urusan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengerjakan salat. Di dalam surat Al-Baqarah kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 153 yang tadi kita baca,
Di rakaat berapa, Pak? Hah? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah, cari tolonglah dari atau kepada Allah melalui sabar, yang kedua sholat. Kadang kita lupa dengan sholat ini, padahal disunahkan. Kalau kita lagi kesusahan dan sebagainya, ya banyak diantara kita yang sabar, ya kan, udah sabar, kita hadapi dengan sabar, tapi kita lupa untuk sholat. Hah? Ini sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi harus dibarengi, kita sabar, kemudian langsung sholat. Nanti kita bacakan ada contohnya juga, sahabat melakukan hal ini. Nah, ini walamma ukhbira Ibnu Abbas anna akhahu qad tuwfiya wa huwa fi tariqis safar. Dan Ibnu Abbas pernah mempraktekkan ketika suatu waktu dia sedang dalam perjalanan safar, tiba-tiba ada orang menyampaikan kabar kepada Ibnu Abbas bahwa saudaranya Ibnu Abbas telah wafat, meninggal dunia. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Tentu kaget, ini lagi di tengah jalan tiba-tiba dapat kabar saudaranya meninggal. Nazala an dabatihi ila janibit thariq fa shalla rak'atain. Masyaallah. Mendengar kabar duka tersebut, Ibnu Abbas merasa terpukul karena kehilangan saudara itu wah berat, ya kan? Lebih berat daripada kehilangan harta benda. Betul nggak, Pak? Tergantung saudaranya model gimana ya. Kalau saudaranya enggak mutu, malah disyukuri, alhamdulillah. Saudara yang minta-minta terus, alhamdulillah nih, hilang beban. Tapi kalau saudara yang betul-betul luar biasa, ya kan, ikatannya dengan kita, masya Allah, kehilangan dia itu seperti kehilangan, mungkin dunia ini sudah seperti tidak ada rasanya lagi. Nah, ini yang dialami oleh Ibnu Abbas, terpukul. Lalu apa yang dilakukan? Langsung turun dari kendaraannya, kemudian menepi. Apa yang dilakukan? Langsung mengerjakan sholat. Wa qala, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan sholat. Lalu apa itu sabar, Bapak-bapak? Makna sabar itu apa? Makna sabar itu adalah hibsun nafsi anit tadajjur. Jadi menahan diri dari sikap keluh kesah, tidak menerima, menggerutu. Jadi itu makna sabar. Dan sabar seseorang itu dinilai itu dari pukulan pertama. Maksudnya ketika sabar datang itu yang ketika musibah ujian itu datang, itu yang menentukan kualitas sabar kita. Jadi sabar itu bukan datangnya terlambat. Kadang kebanyakan kita menggerutu dulu, mengeluh, mengadu dan lain sebagainya, segala umpatan diucapkan. Ketika sudah berlalu waktu, udahlah sabar aja. Ini sabar yang terlambat. Karena hal ini pernah dialami di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita, anaknya meninggal dunia, dia tangisi terus menerus, dia datangi ke kuburannya sambil menangis. Kemudian Nabi SAW lewat menasihati wanita ini, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian kata wanita ini apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau, menjauhlah dariku karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Wanita ini tidak tahu kalau yang menasihati itu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah pulang, dikabarkan kepada wanita ini, tadi Rasulullah yang menasihati. Akhirnya wanita ini kemudian pergi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan tadi begini-begini.
Saya sabar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Innamas sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya kualitas kesabaran seseorang itu ditentukan pada pukulan pertama. Artinya pada saat pertama kali musibah ujian itu datang, kualitas sabar kita itu dilihat di situ. Bukan sabar yang datangnya telat dan terlambat, tapi di awal musibah datang, langsung sabar kita. Masya Allah. Jadi ini ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar itu ada 3 macamnya. Sabar di atas ketaatan, dalam menjalani ketaatan kita butuh kesabaran. Kemudian sabar dari meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu kita butuh kesabaran. Kemudian sabar di dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan, takdir yang pahit. Maka itulah ya, kita bersabar di situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW idza hazabahu au karabahu amrun shalla. Nabi kita Muhammad SAW memberi teladan dan contoh kepada kita bahwa ketika beliau ditimpa sesuatu yang menyusahkan ya, atau didesak oleh suatu urusan, Nabi SAW mencari tolong ya, melalui sholat, sabar dan sholat. Wa hakadha Ibrahim al-Khalil, dan demikian juga telah dicontohkan oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditimpa suatu ujian yang berat, kesusahan, maka fazi'a ila sholat, Nabi Ibrahim langsung mengerjakan sholat. Maka inilah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang kita terkoneksi dengan Allah, susah kita terkoneksi dengan Allah. Dalam keadaan apapun kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh sangat merugilah seseorang yang dalam hidupnya dia terputus hubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.